Bung Ropan optimis nggak dengan John Herdman? Optimis, bagus. Berapa persen? Pendekatan dia 99% dia oke lah. Oh, timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia 2030. 99%. Bisa. Nah tadi menarik nih dari Bung Ropan dibahas bisa masuk pemain baru ya, naturalisasi baru, di mana sekarang yang lagi proses itu dua ya. Luke Fikri sama Michel Becker. Ya, sudah diproses sekarang, sudah kan DPR sudah kan, Komisi 10, Komisi 13 sudah. Sebagus apa dua pemain ini? Emangnya Indonesia masih butuh? Enggak, sebenarnya bukan soal bicara bagus. John Herdman ini kan pelatih bukan hanya menangani tim senior, tapi dia diberikan tugas untuk bisa menangani tim U23. Nah, kenapa Michel Becker sama masuk sama Luke Fikri? Karena masih usia 19, masuk 20 kan. Nah, dia butuh pemain seperti itu. Nah, mereka itu jangka panjang. Artinya untuk 10 tahun bermain di tim nasional. Itu bisa. Itu bagus buat pemain-pemain muda. Karena dia akan membesut U23 itu kan. Yang lebih baik. Sehingga akan digembleng dengan sangat baik. Ya, bukan mereka istimewa banget. Bukan juga. Kalau bisa bicara dengan head-to-head dengan Ole, kalah lah. Sama Ole kan. Tetapi Herdman butuh pemain muda ini yang bagus. Masih bisa berkembang dengan baik gitu ke depan. Jadi itu intinya. Soal nanti kan, karena dia kan akan bertarung bukan di Piala AFF, artinya tujuan dia FIFA ASEAN di September Oktober, baru Piala Asia 2027 di Januari sama Februari kan, baru Piala Dunia September, udah mulai itu. Udah 2007 bertarung kita ya. Itu bertarung, makanya 2030 John Herdman bilang saya akan membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Bung Ropan optimis nggak dengan John Herdman? Bagus. Berapa persen? Pendekatan dia 99% dia oke lah. Oh, timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia 2030. 99%. Bisa. Kalau kemarin aja dengan begitu kita sudah ada di putaran keempat, luar biasa kan? Iya. Luar biasa, sudah hampir loh. Makanya John Herdman itu sudah hampir, sudah mendekati. Bahkan Arnold itu sudah bilang dari pelatih Irak, mestinya Indonesia itu bagus. Bisa melaju lebih jauh. Itu penilaian yang jujur. Bagus. Mancini aja dia tahan Arab 0-0. Iya kan? Sampai dipecat kan? 1-1. Coba. Itu main di Arab, Bos. Mancini dipecat. Itu kaget sih, jujur. Kaget. Saya aja bingung. Saya pikir ini kalah sama Arab. Di kandang Arab masalah, Pak. Di kandang Arab dan Mancini di belakang itu. Masih satu. Mestinya kita bisa menang itu. Coba bisa. Itu kita salahnya begini, Bos. Kita salah itu di main lawan di Bahrain. Yang seharusnya menang baru pertambahan sampai 7-8 menit itu kan baru ada gol itu kan. Kalau kita menang di situ lolos kita. Iya, soalnya kan hitungan di Bahrain 90 tambah 6 itu 99 emang. Hitungan di Bahrain. Cuma pelatih itu yang bikin wasit itu yang bikin dari Oman itu yang bikin tambah. Ketika bikin gol 2-2 udah tiup kan habis padahal sudah selesai. Itu kabarnya kalau misalnya sampai besok belum bisa golin lanjut terus katanya. Lanjut terus. Jadi dia kasih terus itu. Kalau nggak masuk juga dia bikin lagi, harus dibikin gol, mesti disamain. Coba. Mungkin akan di atas 10 itu. Walaupun cuma 7. Itu dia. Nah, kita kesalahan di situ, Bos. Kalau kita menang di situ, kemudian di Cina kita menang. Iya kan? Di Cina kita menang kalau nggak ada masalah-masalah itu. Bungkus sudah. Kita bungkus. Atau draw aja di Cina. Menang di Bahrain, draw kan 4 poin udah menang. Kita peluangnya lolos. Besar. Arab nggak lolos tuh. Australia bisa nggak lolos tuh. Wow, Jadi kita sama Jepang yang lolos kan? Karena kan Australia sama Jepang yang langsung kan lolos. Nah, kita sama Arab maju lagi ke putaran keempat kan? Itu begini kita kalau menang sama Bahrain sama Cina udah ada di Amerika sekarang. Sudah kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Cape Verde yang mengalahkan yang tahan Spanyol kan, Kongo yang mengalahkan Portugal. Jadi kita akan seperti itu, orang akan kuda hitam ini. Saya Indonesia. Iya kan? Kita berangkat itu. Tapi ini ada yang mengobati gagalnya timnas masuk Pildun. Apa tuh? Ada info FIFA Asian Cup bakal digelar tahun ini, betul ya. Dan itu sebenarnya sama nggak sih sama AFF? Beda. AFF kan regional aja di Asia Tenggara. Sebenarnya FIFA Asian Cup juga ini untuk Asia Tenggara, tapi itu ada punya nilai plus karena akan ada undangan tim-tim yang akan datang. Misalnya nggak cuma ASEAN aja berarti? Ya, misalnya Cina diundang, sudah confirm dia akan oke. Kemudian juga India, oke. Mungkin satu lagi siapa kita nggak tahu, tergantung bagaimana. Tapi yang di ASEAN ini semua wajib ikut. Gitu. Nah, yang membedakan juga bahwa karena ini agenda FIFA, turnamen ini digagas oleh FIFA, Gianni Infantino dan Dewan FIFA, maka wajib semua klub yang ada di luar di mana pemain-pemain Indonesia ada dan pemain siapapun mau Vietnam mau Thailand yang bermain di luar ya di Eropa khususnya itu harus diizinkan. Berarti full tim ya kita. Ya sama kayak menggelarkan FIFA Matchday kan, semua harus jadi full tim. Nah itu kemudian ada penambahan lagi naturalisasi akan lebih kuat.
Makanya target juara. Kita masuk agenda FIFA berarti ya? Masuk agenda FIFA dan kita nantinya sebagai tuan rumah. Masih bidding kan? Apa udah fix? Sudah 90% kita. Tuan rumah kita ya? Tuan rumah. Tinggal sekarang bagaimana diumumkan oleh Gianni Infantino kan. Okay. Nah, Presiden sudah bilang dia bikin surat untuk meyakinkan kesiapan kita bahwa Indonesia siap menggelar FIFA Asian Cup ini dengan beberapa stadion. Kan dibilang tantangan. Jadi kalau Presiden sudah oke, pemerintah, FIFA lebih yakin kan. Wah, mantap, pemerintah sudah oke semua. Jadi menjamin semua tim untuk itu. Jadi kalau kita tuan rumah, peluang untuk juara oke. Tapi sebenarnya menurut Bung Ropan nih, lebih bergengsi juara Piala AFF yang kita nggak pernah juara itu, atau kita ngincer FIFA Asian Cup? FIFA Asian Cup dong. FIFA Asian Cup kita juara itu luar biasa. Juara perdana itu juara perdana dalam sejarah pertama kali kan. Kita bisa juara itu bagus. Apalagi kalau tim-tim tamu kan yang ada di situ, kemudian kita bisa di final misalnya kalahin Cina misalnya. Wah, luar biasa. Itu bergengsi butuh. Makanya John Herman bidik di situ. Berarti kesempatan. Piala AFF udah nggak sepenting itu ya? Ya nggak penting lah kalau kita bisa, kalau dibandingkan kan kalau mau bersama nggak begitu oke. Tapi tetap kita harus ambil karena kita kan di AFF nggak pernah juara, 6 kali juara, 6 kali runner up. Jadi kesempatan dengan adanya pemain seperti ini yang ada di lokal, kita punya peluang juara. Ada Jordi Amat Persija, Tom Hai, Eliano Reinders, Ivar Jenner, bagus bos. Jadi kalau mereka main semua, Sandy Walsh yang main di Buriram kan masih bisa main. Itu oke. Mauro Silstra, Jens Raven, gabung semua ikut. Masih ada ini ya, Donitri, pemain muda kita. Donitri, Rizky Ridho kan tim kita oke. Karena peluang itu bisa ada di AFF. Apalagi kita menghadapi Vietnam. Kita kan di grup A nih. Vietnam, Singapura, Kamboja, Timur Leste. Nah lawan Vietnam kita di Jakarta. Jadi peluang menang ada untuk kita ke semifinal sama final terbuka buat kita. Berarti Piala AFF juara nih kita? Ya harus karena dong. terakhir kan waktu kita ngundang Bung Ropan bilang mau 100 nguyen juga nggak bisa lawan kita. Dan untuk itu begini. Kenapa begitu? Mereka sekarang berpikir 2 kali melawan Indonesia. Kim Sang-sik sebagai pelatih mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh federasi. Menaturalisasi banyak pemain. Sekarang ada 3 pemain Brasil yang mereka naturalisasi. Selain Swanson ya. Rafaelson kan namanya. Jadi ada 2 lagi yang mereka ambil. Belum lagi ada beberapa yang di luar Brasil. Berarti makin kuat dong Vietnam? Ya mereka bukan apa. Mereka melihat takut sama Indonesia, melihat Indonesia main. Apalagi kan mereka muter live kemarin mereka nonton lawan Oman. Iya benar. Pelatihnya ya? Iya. Dia jadi mata-mata ya? Datang. Delegasi mereka datang. 2 orang. Dia sama asisten datang langsung. Karena itu udah rasa takut untuk bisa kita nggak pernah datang John Herman ke sana untuk nonton tuh dia main. Mereka datang langsung dari Singapura, datang lihat langsung. Karena mereka ngeri lawan Indonesia. Dan dia lawan Oman 3. Oman ini kan gawat nih. Tim bagus nih. Tim yang tahan Qatar, main di Qatar tuh 0-0. Itu Oman waktu di putaran keempat kan. Itu hampir lolos dia. Kalau dia menang sama Qatar bisa lolos Oman. Nah dia nggak bisa berkutik lawan kita. Dipaksa bertahan parkir bus. Kita tekan. Kan berarti kita wajar di tingkat level Piala Dunia kan oke. Kalau bisa di situ kan luar biasa sebenarnya. Kalau bicara peluang nih, berapa persen sih kita bakal juara AFF? 90% bisa juara. 90% ya? 90% menurut saya ya, kalau bisa dilihat. Karena itu saya lihat, kalau mungkin tidak ada Tom Hai, tidak ada Ivar Jenner, ya kan? Nah itu agak sulit juga nih kita ini. Misalnya Sandy nggak bisa bermain. Nah itu agak berat. Eliano Reinders. Tapi dengan ada mereka saya masih yakin. Saya yakin. Nah, berarti selain itu, Timnas ini kan juga lagi jadi sorotan nih, Bung Ropan. Iya. Dan ini kita bicara soal FIFA Asian Cup gitu kan. Iya. Ini kita bicara soal Piala Asia yang terdekat nih. Oh iya, Piala Asia 2027. Kita udah nggak kualifikasi kan, kita langsung Lolos, masuk. lolos, gitu. langsung. Itu juga masuk grup berat kita tuh. Jepang. Ya, Jepang, Ada Qatar dan Jepang. Thailand. Nah, gimana, Bung Ropan? Sebenarnya semua grup berat. Misalnya kalau kita ketemu dengan Uzbek, ada di situ kan? Oh berat. Uzbek Itu berat juga. Berat. Ya kan? Atau kita ketemu Korsel. Iya. Kan berat-berat juga. Misalnya dengan timnya Korsel, Uni Emirat Arab sama siapalah sama kita ini. Semua itu berat menurut saya. Cuma memang levelnya Jepang kan memang ada di atas kita. Kalau melihat cara main Jepang di Piala Dunia kan itu memang dia kuat apapun itu. Jadi kalau kita bisa dapat seri aja udah luar biasa sama Jepang. Seri loh. Kalau mau menang ya kita nggak tahu lah. Nah untuk di grup berat seperti ini kita bisa mengalahkan Qatar. Kalau melihat Qatar main seperti kemarin. Dibantai ya sama Kanada. Nggak bisa bikin apa-apa. Qatar sama Oman aja nggak bisa bikin apa-apa. Main di dia sendiri. Nah peluang kita bisa mengalahkan Qatar. Itu kan enak kalau kita memang dijadwal begini. Pertama lawan Jepang. Kedua lawan Qatar. Ketiga lawan Thailand. Jadi kalau kita lawan Jepang lewat lah misalnya. Lawan Qatar kita menang kita bisa lolos bos. Karena Thailand terakhir kan. Iya.
Nah, Thailand juga akan ketemu dengan Qatar pertama, dengan baru terakhir dengan kita, dengan Jepang juga. Jadi kalau kita sudah dapat 3, motivasi kan berlebihan buat pemain-pemain. Kita amankan Thailand. Ya udah. Dapat 6 poin kan enak, lolos. Atau nanti dapat 4 poin pun kita bisa hitung-hitungan bisa lolos. Jadi kita pikir, dan John Herman kan yakin kemarin waktu habis undian ditanya, dia bilang dia nggak gentar, nggak takut. Meskipun ya walaupun di sana ada Jepang sama Qatar, kan dia yakin dengan tim ini. Setelah melihat kita menang kemarin di FIFA Matchday 2 kali tanpa kebobolan lawan Oman dan Mozambik, dia makin pede. Kemudian kita lihat lawan Bulgaria bukan tim yang sembarang loh di Eropa. Bulgaria bertahan kok lawan kita. Cuma dapat juga gol penalti kan, yang kita berdebatkan itu kan. Ada ini. Jadi kalau tim seperti Bulgaria yang kuat di Eropa Timur ya, kemudian dipaksa oleh bertahan sepanjang laga sama kita mendikte ball position kita tinggi. Berarti ini tim bagus. Makanya Herman berpikir ini berproses tim ini. Dia senang bagus. Mungkin Qatar masalahnya di non teknisnya aja nih paling. Nah, Tiba-tiba dapat 3 penalti kan kita susah juga. Kayak lawan Jordania itu di final. Iya. Ya karena main di mereka kan. Iya. Tapi kalau sekarang Piala Asia kan bermain di Arab. Nggak. Oke, ini pertanyaan terakhir Bung Ropan. Iya. Ini udah terakhir. Sejauh mana Indonesia akan melangkah di Piala Asia 2027? Saya pikir kalau bicara sejauh mana kita bisa melangkah ke putaran berikut. Artinya 16 besar kita bisa dapatkan. Bahkan mungkin bisa 8 besar. Tergantung lawan mungkin ya. Tergantung lawan. Dan ketika John Herman mengatakan bahwa tidak ada rasa gentar, itu yang bagus. Dan kemudian kita datang ke sana dengan posisi skuad yang lebih bagus lagi dibandingkan kita melawan Oman dan Mozambik. Kan ada penambahan-penambahan kan. Luke Fikri udah masuk, misalnya Michel Becker, kemudian ada lagi siapa tahu misalnya Goyer masuk, ya kan. Kemudian Lauren Ulrich datang dari Jerman bisa masuk, Pascal bergabung, top. Makanya saya bilang untuk 16 besar ke 8 besar kita bisa dapat. Karena kalau pelatih sudah yakin, nah kita mesti yakin dulu. Jangan kita ragukan. Setuju. Kalau dari kita, amin. Harus diaminkan. Itu menutup podcast kita kali ini. Luar biasa Bung Ropan. Ya. Ini habis ini siaran lagi ya? Langsung. Buat Piala siaran, Dunia. ya. Luar biasa, nggak istirahat nih. Capek. Harus tetap jaga kesehatan ya Bung Ropan. Siap, makasih. Thank you, dan ini juga akhir dari episode Sikat Tipis kali ini ya, Noval ya? Betul. Ya, dan akhir kata kita ucapkan sampai jumpa dan di episode berikutnya. Bye.